Pengacara Rasman Arif Nasution merespon terkait kabar bahwa Pengadilan Tinggi atau PT Ambon membekukan berita acara Sumpah Advokat yang dikeluarkan pada Selasa 11 Februari 2025 lalu. Ia mengaku belum menerima surat terkait pembekuan Sumpah Advokat dirinya tersebut. Keputusan itu dikeluarkan buntut Rasman yang mengamuk saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeretnya pada Kamis 6 Februari 2025 lalu. Keputusan itu sebagai sanksi etik pemberhentian tetap dari organisasi yang menaunginya, yakni Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Akibatnya atas terbitnya penetapan dari PT Ambon, Rasman dikabarkan kini tak lagi punya hak terkait profesinya sebagai advokat. Ia juga tak bisa lagi hadir di pengadilan sebagai pengacara. Lebih lanjut, ketetapan dari PT Ambon menilai aksi Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mencederai sumpah dan janji advokat yang telah dikeluarkan oleh PT Ambon. Sebelumnya diketahui, Rasman juga dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Laporan itu telah diterima Barreskrim Polri pada Selasa 11 Februari 2025. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh pejabat Humas PN Jakut, Mariono di Barreskrim Polri. Keputusan Pengadilan Negeri Jakut melaporkan Rasman Nasution ini dikatakan oleh Mariono sudah sesuai dengan perintah dari Mahkamah Agung. MA dikatakan Mariono mengarahkan pihaknya untuk membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Benar itu yang baik. Dan kalau membuat narasi tolong berimbang. Di sini pun saya maaf ya intens. Saya melihat narasi yang dibangun oleh yang berbicara itu, apakah itu AI atau tidak intelijen atau apapun kalimatnya menyudutkan saya. Sudah sering saya berkata, tolong dibuat yang berimbang. Kemudian sebagaimana kalian tahu bahwa hari ini beredar di media sosial katanya berita acara sumpah saya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Begitu juga dengan rekan saya Adinda Firdaus Oyobo juga dibekukan. Nah, untuk adik saya Firdaus Oyobo itu biar organisasinya yang menilai, di mana dia sekarang berada di organisasi Pradi WP. Dan saya sudah mendapat kiriman video dari ketua umumnya Pak Doni, dan biarkan itu menjadi ranah organisasi dari saudara Firdaus Oyobo. Sedangkan terhadap saya menyampaikan, pertama, kalau saya sudah bersuara keras, setengah keras, sangat keras, pun tidak didengar, ya, saya kembalikan kepada organisasi induk saya, yaitu DPN Pradi Bersatu. Besok, melalui teman-teman media semua ini, saya dipanggil oleh DPN Pradi Bersatu, Bapak Ketua Umum Bapak Zeprin Boykanu, Doktor, dan Sekjen Bapak Adi Dermawan Dipa Kusuma, SA, untuk datang diperiksa secara organisatoris terkait itu dan lain-lain di kantor DPN Pradi Bersatu di Pantai Indah Kapuk. Nanti undangannya akan saya sampaikan. Saya berkepentingan untuk ini karena saya mendampingi Father. Poin pertama itu terkait saya. Poin kedua, bahwa saya tidak ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar,
Sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Tapi menyebar di mana-mana dengan segala perspektif yang terbangun tentang itu. Nah, saya heran. Apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Saya ke depan tidak akan berapi-api dalam kasus ini karena saya sudah sampaikan. Kalau tegas, setengah tegas, sangat tegas, keras, setengah keras, sangat keras, enggak juga, ya sudah biar lembaga saya yang mengadili, yaitu DPN Pradi Bersatu. Berikutnya, kalau kau nggak mau dengar yang ngomong saya nggak akan layani. Ini urusan saya. Tunggu dulu bos. Fadel nggak ada di sini kalau bukan saya kuasa hukumnya. Sabar, Pak. Jadi kalau Anda berkepentingan dengan Fadel, Anda jangan tanya saya tentang dia. Jangan gitu ya. Kita fair. Jangan dirimu kau pikirkan diri saya juga. Oke, Bang. Saya paling fair dengan kalian. Sabar, Bang. Jangan begitu ya. Dan ini bahagian dari rakyat Indonesia yang menyampaikan suaranya. Berikutnya, saya ingin sampaikan agar Mahkamah Agung memerintahkan kembali, karena di sini bukan dunia infotainment saja, tapi juga ada TV One, ada Detik dan lain-lain. Saya ingin koreksi agar tidak putusan yang membekukan ya. Membekukan itu bukan berarti mencabut. Yang membekukan ini bisa aktif kembali kalau misalnya ada putusan di atasnya dan atau ada kekeliruan. Nah, sekarang saya mau bacakan. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPTW dari Sambung U bulan 2 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif SH tanggal 2 November 2015 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang A. bahwa advokat adalah profesi yang memiliki tugas mulia dalam menegakkan keadilan dan wajib mematuhi perundangan-perundangan yang berlaku serta kode etik advokat. Ya, saya pasti hargai, saya pasti turuti. B. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang telah diangkat dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara atau dicabut haknya untuk menjalankan profesi oleh organisasi advokat. Benar yang baik. Dan kalau membuat Rasman Nasution bantah terkait dirinya dipecat dari Kongres Advokat Indonesia atau KAI, tapi dirinya lah yang mengundurkan diri 1 hari sebelum dinyatakan dipecat. Pernyataan itu disampaikan oleh Rasman kepada wartawan pada Kamis 13 Februari 2025. Rasman menegaskan bahwa pernyataan dirinya dipecat dari KAI itu tidak benar. Ia mengatakan bahwa pernyataan dari pihak KAI terkait dirinya dipecat tersebut adalah sebuah kekeliruan. Rasman pun menyinggung terkait terlalu terburu-burunya informasi yang disampaikan, sehingga terkait pemecatannya dari KAI itu dinilai perlu dikoreksi. Sebelumnya diketahui, KAI menginformasikan bahwa Rasman Arif Nasution telah diberhentikan dari organisasi tersebut. Tak hanya Rasman, salah satu timnya Firdaus Oiwobo juga diberhentikan dari KAI. KAI menilai Rasman dan Firdaus telah terbukti melakukan tindakan yang merusak etika dan marwah profesi advokat, serta mencoreng nama baik KAI. Keputusan ini diambil setelah kericuhan yang melibatkan Rasman dan Firdaus di ruang sidang yang viral di media sosial atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Advokat yang telah diangkat dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara atau dicabut haknya untuk menjalankan profesi oleh organisasi advokat. Jelas ya? Pertanyaannya, terhadap organisasi advokat KAI, saya tidak pernah diberhentikan. Yang ada saya mengundurkan diri
1 hari sebelum mereka memberhentikan saya. Ada Saudara Rahmat? Ya Pak. Benar kan, Mat? Benar Pak. Dan itu ada di jejak digital. Jadi ini keliru nih, menimbang ini. Ya mohon maaf, saya tidak menyalahkan, tapi mungkin dikoreksi. Terburu-buru. Apa sih yang Anda dendam ke Rasman? Saya ini cuma warga negara biasa kok. C. Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 81 tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Rasman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Saya tidak pernah diberhentikan oleh DPPKI, yang ada saya mengundurkan diri. Dibuktikan saya masuk di organisasi Peradi Bersatu dan terbit KTA-nya. Kemudian, bahwa dengan adanya pemberhentian tersebut, advokat yang bersangkutan kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat sebagai dimaksud pasal 9 ayat 1 tentang Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Advokat yang telah diangkat dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa karir lawannya tersebut atas kasus dugaan pencemaran nama baik, yakni Rasman Arif Nasution sebagai pengacara, kini terancam. Hal itu disampaikan oleh Hotman melalui akun media sosial Instagram pribadinya @HotmanParisOfficial pada Kamis 13 Februari 2025. Ia menyinggung terkait kabar dibekukannya berita acara sumpah advokat Rasman Nasution oleh Pengadilan Tinggi atau PT Ambon. Dalam unggahannya tersebut, Hotman mengatakan bahwa setelah sumpah advokat lawannya itu dibekukan, Rasman secara sah tidak bisa bertindak sebagai kuasa hukum selama pembekuan tersebut. Sebelumnya diberitakan aksi Rasman Nasution yang mengamuk saat di persidangan menuai kecaman dari berbagai pihak. Seperti diketahui, Rasman Nasution telah dilaporkan oleh Hotman Paris atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025 lalu, tabiat Rasman Nasution dan kuasa hukumnya Firdaus Aiwobo menuai kontroversi. Kini pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara pun telah resmi melaporkan Rasman dan Firdaus ke Barreskrim Polri pada Selasa 11 Februari 2025 lalu. Pun pihaknya seterusnya, Hotman Paris juga terus mendesak Mahkamah Agung untuk segera mencabut BAS atau berita acara sumpah milik dua pengacara kontroversial tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.